muncul nih lanjutan dari dalam saham namanya 3P. Oke, siap. Tema 3P itu paham, punya, pantau. Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama Radar Palembang Official. Kali ini kita akan mewawancari seorang tamu bersama Pak Hari. Ia adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Kita akan berbincang-bincang mengenai Bursa Efek dan edukasinya terhadap masyarakat Sumatera Selatan. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita buka biar agak santai. Om Hari nih, Om Hari nih, ganteng nih. Apa kabar Om Hari? Sehat Om Hari. Alhamdulillah. Semoga COVID lewat. Amin. Cuan lagi Bursa Efek. Investornya Cuan. Oh siap. cuan, masyarakat cuan. Investor cuan, masyarakat bahagia, ekonomi bertambah. Siap. Bertambah kuat. Review dikit nih mengenai 2021. Karena kan masih pandemi COVID-19. Itu gimana sih kita tetap menjalankan edukasi biar masyarakat tetap cuan nih? Oke. Ada banyak aspek ya yang menarik sepanjang 2021, David. Jadi sepanjang 2021 melanjutkan COVID yang mulai merebak dari Maret 2020. Kebanyakan aktivitas kita memang mengalami penyesuaian. Kita tidak bisa melakukan kegiatan edukasi secara tatap muka dan kita akhirnya memanfaatkan dengan baik media sosial. Media sosial dan aplikasi meeting yang menggunakan berbasis online. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, di tahun 2021 pasar modal, khususnya pasar saham masih menarik buat masyarakat. Dan kami berharap ini terus menarik buat masyarakat. Kenapa? Bahkan untuk Sumatera Selatan pada tahun 2021 yang lalu pertumbuhan investor sangat signifikan. Untuk seluruh investor pasar modal sepanjang tahun 2021 itu sampai 95.000 investor baru tumbuh. Sehingga di Sumatera Selatan sudah tercatat lebih kurang sudah ke 100.000 nih investor baru ya. Kemudian di mana pertambahan baru di tahun 2020 itu khusus untuk seluruh investor ya itu 45 ribuan SID untuk seluruh investor, entah itu di saham, entah itu di reksadana maupun itu di surat utang. Nah, khusus untuk sahamnya sendiri di tahun 2021 itu Om David itu tumbuh sebanyak 45.808 SID investor identity. Artinya total keseluruhan sepanjang tahun 2021 lalu ada 95.974 investor baru. Nah, ini yang luar biasa. Artinya masyarakat masih bisa menerima edukasi yang dilakukan oleh pusat baik atau para perwakilan terutama Sumatera Selatan dan secara online. Karena sepanjang tahun 2021 94% kegiatan kita itu online semua. Nah, dan ini tergambar ya pencapaiannya. Itu dari aspek pertambangan minat. Bagaimana aspek yang berikutnya? Aspek berikutnya adalah berkaitan dengan aktivitas. Dari sebanyak 95.000 investor pasar modal yang mana di saham sudah mencapai 45.000, itu mencapai tingkat rata-rata aktif hariannya itu ada di level 10.000. Tepatnya di sekitar sini catatan yang dari sekitar di 10.124. Jadi rata-rata harian bertransaksi dari total 5.000 adalah 10.000. Itu kan angkanya baik sekali. Khusus saja. Artinya di sini semua itu terdorong dengan adanya program-program memang edukasi yang kita berikan. Karena edukasi itu kan sendiri kegiatan tidak hanya dari 0 menjadi 1, tetapi kita mulai dari 0 menjadi 1, kemudian menjadi 1 yang teguh gitu istilahnya, karena 01 kan binaris gitu. Ada namanya literasi, edukasi yang bersifat literasi, kemudian ada namanya edukasi yang bersifat inklusi. Nah, inklusi ini mengkombinasikan keduanya, karena selain kita mengenalkan tentang pasar modal, kita juga memberikan informasi yang berkaitan dengan bagaimana sih teman-teman kita di Sumatera Selatan yang telah jadi investor pasar modal itu bisa memanfaatkan dengan baik, khusus pasar saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi dari aspek pertambahan investor itu baik, dari aspek aktivitas juga baik. Bagaimana dengan aspek transaksi luar biasa sekali, keduanya sangat signifikan. Menurut catatan kami berdasarkan data perdagangan Bursa Indonesia itu mencapai lebih dari 102 triliun overall.
dengan seluruh ya. Tapi kalau kita kombinasikan dengan data anggota bursa yang ada di Sumatera Selatan, itu separuhnya ada di Sumatera Selatan. Berarti edukasi kita terhadap bursa efek Indonesia pasar modal di Sumatera Selatan berjalan efektif. Relatif efektif karena kondisi sebenarnya. Kondisi masyarakat memang dihadapkan harus bisa mendapatkan informasi, entah itu yang bersifat knowledge atau itu bersifat best practice. Dari mana yang ada kan? Ya itu dari media sosial. Kita punya live IG yang setiap hari ada jam 10 jam 11. Belum lagi pendalaman dari live IG program IG. Kemudian kita tetap punya sekolah pasar modal yang secara online. Bahkan dengan mitra-mitra kerjasama kita yaitu Galeri Investasi dari beragam kampus, itu juga kita melakukan untuk pasar secara online karena memang kondisi itu. Namun di akhir-akhir ini kan sesuai dengan kondisi memang pandemi masih ada. Bahkan sekarang ada Omikron yang tak bergejala gitu kan, tapi berbahaya juga rupanya kan. Nah, namun ya seiring dengan peningkatan vaksin di masyarakat, ada keberanian masyarakat untuk tatap muka kan sudah mulai dimulai. Dan yang paling menarik selama 2 tahun kan masyarakat diajarkan untuk menerapkan prokes buat pemerintah. Nah, kita melihat bahwa seiring dengan mulai bergesernya lagi nih, masyarakat lebih menginginkan lagi tatap muka. Karena kita juga dapat request dari mitra-mitra kita, kapan dong kelasnya tatap muka? Gitu. Karena ini ada sekitar ratusan orang yang pengen belajar, tapi ya tadi harus disesuaikan dengan prokes. Dan kepengennya secara tatap muka. Karena ya kita juga mendapatkan masukan dari mereka bahwa pembelajaran secara online itu bagus untuk pengetahuan bersifat best practice. Jadi pengetahuan, tapi kalau untuk pendalaman memang harus diakui butuh media yang lebih bisa membuat pemahaman bisa terjadi. Artinya sudah masuk dalam rencana kerja kita di 2022 kan? Ada 2022. Betul Om David, itu 2022 mau tak mau kita harus 50-50. 50-50 masih gabung. Jadi ada online, ada tatap muka. Nah ini kita lihat tatap mukanya tentunya harus dalam sebuah model yang sangat kondusif. Kita akan tetap prokes lah karena 2 tahun harusnya sudah terbiasa dengan prokes. Dan kita walaupun hari ini kita membuka dari awal karena kita sama-sama sudah swab, sudah vaksin, tinggal nunggu booster. Baik, untuk 2022 kan sudah ada dalam rencana kerja untuk akan ada offline. Itu sudah ada rencana untuk keluar Palembang atau masih stay di Palembang? Jadi gini, apa yang menarik? Dalam 2 tahun terakhir pertumbuhan investor di Sumatera Selatan atau masyarakat yang memanfaatkan pasar modal Sumatera Selatan pertumbuhannya signifikan, bagus banget. Nah, dan dalam 2 tahun terakhir ini kan terjadi perbaikan kualitas gitu. Dari sisi apa? Dari sisi provider. Karena mau kamu belajar juga di luar bagaimana pasar modal kan menggunakan media komunikasi gadget gitu kan, belajar melalui handphone, mau sini atau gurunya tatap mukanya melalui aplikasi dan itu kan mau harus ada perbaikan kualitas pada provider. Dan yang belajar tapi tidak masyarakat kota. Iya benar. Masyarakat kota juga. Nah kita melihat ini ada peluang baru. Peluang baru bagaimana kita akan mengkombinasikan antara edukasi secara online dan offline, tidak hanya di kota tapi juga di pedesaan. Karena kita juga bahkan kita pernah mentargetkan bahwa harus ada pemerataan pasar modal ke masyarakat pedesaan. 2 tahun ini memberikan semacam penyetaraan pengetahuan sebenarnya. Karena teman-teman kita yang di daerah pedesaan mau tahu harus tune in terus dengan HP ya, habis mata kuliahnya atau habis sekolahnya ngapain? Mau tahu masyarakat juga ini ada informasi atau ilmu baru yang menarik termasuk yang kita adalah pasar modal. Makanya kita melihat ini berarti bukan mereka sudah tidak asing lagi. Artinya kita bisa masuk secara online maupun offline ke pedesaan tahun 2022. Bahkan kemarin sebelum tutup tahun kita malah sudah melakukan edukasi ke teman-teman namanya kelompok belajar desa Senoro dan Jepara secara offline dan mereka mengamplikannya melalui komunikasi rekening efek di pusat sekolah. Sekarang di daerahnya penggunaan gadget juga udah gampang, sehingga udah bagus dan mereka udah terbiasa. 2 tahun ini banyak sekali memberikan geseran terhadap tata cara maupun pengetahuan di masyarakat. Baik, untuk 2019 kalau nggak salah Bursa Efek Sulsel kamu pernah melakukan edukasi ini secara offline di daerah. Yes. Apakah di 2022 ini bakal dilanjutkan di daerah yang sama untuk menjaga
bersilaturahmi tentang teman sama. Betul, dan basically sebenarnya pada prinsipnya tapi kita tuh berharap sebenarnya dengan mitra-mitra kita di tahun 2019 itu namanya, waktu itu kita menyediakan namanya festival Indonesia Investment Festival menyambut bulan inklusi keuangan yang di setiap bulan Oktober, yang disambut di setiap bulan Oktober. Nah, ketemu dengan 9 mitra di daerah, yang pertama sebulan di Palembang kebetulan. Nah, beberapa dari mereka telah menjadi mitra penuh kita dalam bentuk pendirian dan investasi. Contohnya itu ada di Lumpigo dengan Universitas Bina Insan. Kemudian ada mitra baru kita dengan Universitas Musyirawah mulai fakultas ekonominya. Kemudian yang misalnya di Universitas Batu Raja itu sudah sebelumnya, karena kami memang akan fokus dengan yang eksis dulu. Dalam hal ini dengan teman-teman dalam investasi yang ada di luar daerah kita, tapi membuka diri untuk teman-teman di luar kota Palembang yang tertarik untuk dilakukan edukasi secara offline. Yang penting adalah di daerah tempat tersebut bisa menjalankan prokes. Jadi kuncinya prokesnya bisa dijalankan, kita berani hadir. Oke, siap-siap Pak Ali. Bagi masyarakat ini sepanjang setelah kita lakukan edukasi di daerah itu ada perbedaan nggak untuk taraf itu mereka sendiri? Nah, kalau untuk perbedaan taraf itu sebenarnya kita belum nggak punya data. Namun yang paling menarik adalah kalau kita berbicara dengan teman-teman anggota bursa yang menjadi mitra kita di pada kegiatan-kegiatan tersebut, ada informasi yang menarik dari mereka bahwa yang buka rekening efek dari tempat dia itu nambah, bukan yang hanya peserta ya. Ada dua peserta yang kemudian tertarik untuk jadi tahu. Kenapa? Karena gini, setelah edukasi yang dilakukan, itu kan ada pembaruan tentunya, kemudian ada inklusi, kemudian ada praktek. Nah, anggota bursa juga, jadi perusahaan sekuritasnya juga banyak melakukan edukasi lanjutan berkaitan dengan aplikasi bertransaksinya. Karena kan transaksi sekarang cukup pakai handphone dan bisa menggunakan aplikasi untuk transaksi beli dan jual saham yang ada di bursa. Nah, ada edukasi lanjutan yang berkaitan dengan misalnya pengetahuan tentang fundamental. Fundamental ini kan memahami tentang industri secara global, laporan keuangan secara general, gitu kan, membacanya seperti apa sih. Kemudian memperlihatkan juga sebenarnya perusahaan-perusahaan yang ada di bursa, produknya bisa jadi adalah menjadi sahabat dari masyarakat di daerah desa itu sendiri yang ternyata tiap hari sudah menggunakan, gitu kan. Itu cukup banyak kan perusahaan-perusahaan yang produknya sampai di daerah. Nah, karena adanya lanjutan seperti itu, nah itu yang akan memberikan kenyamanan pertambahan investor baru dari daerah. Nah, berkaitan dengan apakah mereka merasakan dampaknya, saya pikir sih mudah-mudahan memang berdampak ya, karena mereka juga menyadari dan ternyata bertransaksi di pasar saham selain memang untuk kepentingan mencari pendapatan jangka pendek adalah pengumpulan aset kan. Pengumpulan aset untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi lindung diri di masa mendatang lah. Sesuai dengan mutu yang seperti itu. Dan makanya tahun 2022 muncul nih lanjutan dari undang saham namanya 3P. Nama 3P itu paham, punya, pantau. Tahun 2022 ini akan menjadi modul pokok lah, modul utama kita untuk mengedukasi. Karena dalam 2 tahun terakhir ini kita kan banyak melakukan edukasi itu lebih banyak secara online. Nah, ini yang kita penting untuk menjaga teman-teman kita, masyarakat kita yang sudah jadi investasi pasar modal itu bisa benar-benar memahami. Karena kan ya mungkin karena sepanjang 2 tahun terakhir kita tahu ada PSBB kemarin, mulai ada PPKM, pasar yang tetap aktif kan pasar saham. Nah, libur itu kan, kecuali hari libur memang. Nah, mereka kan melihat bahwa pasar saham ternyata bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pendapatan rutin kan seperti itu. Nah, dibalik bahwa pasar saham adalah sebenarnya untuk media investasi sebenarnya seperti itu. Nah, ini perlu kita lakukan pemahaman pendalaman. Jadi paham tadi untuk membantu teman-teman kita yang sudah jadi investor maupun yang akan jadi ataupun yang akan memanfaatkan pasar saham itu benar-benar memahami apa sih produknya, produk pasar modal, risikonya seperti apa, dia harus tahu tuh. Benar-benar menguasai, kemudian sebelumnya seperti apa, kemudian apa yang dia dan kewajiban dia sebagai seorang investor dalam benar paham. Kemudian dia harus mengerti bahwa berinvestasi itu atau bertransaksi di pasar modal memang harus menggunakan dana yang memang disisihkan untuk seperti itu. Dan dana dapur nih, dana dapur nggak boleh. Artinya kan pemahaman ini yang perlu kita sampaikan. Termasuk juga adalah tentang harapan. Jadi memberikan pemahaman tentang harapan bahwa
pasar saham itu bukan zero sum game, tapi bukan pula tempat untuk bisa jadi orang yang cepat kaya. Enggak, itu kalau cepat kaya itu bonus sebenarnya. Karena ini perlu kita memberikan pemahaman. Setelah itu baru dia punya pun ketika sudah paham, punya pun mesti kita bantu supaya benar-benar bagus. Kenapa? Karena untuk punya itu basisnya dari paham tujuannya ngapain. Jadi kalau tujuannya ke pasar saham atau bukan rekening efek itu tadinya mungkin ikut temen. Akhirnya kan kita reposisi, jadi punya pemahaman bahwa oh ternyata ini tidak hanya untuk ikut teman, tetapi dia bisa menjadi lebih baik, bahwa bisa menjadi aset misalnya. Berarti kan dia akan punya saham yang sesuai dengan tujuan dia. Kemudian ketika dia punya, dia akan menentukan strateginya, cara pembeliannya, waktu pembeliannya, timingnya seperti itu. Kemudian berapa banyak dari alokasi dana yang dia siapkan, seperti itu. Nah, itu yang punya. Jadi kemudian memahami juga bukan rekening efeknya seperti apa, bertransaksi seperti apa, ketika dia bertransaksi apa yang akan diperoleh. Itu yang sudah kalau tadi produksi keuangan nanti. Siapa itu? Kemudian terakhir adalah pantau. Nah ini banyak kita lupa, banyak lalai, udah beli tinggal aja. Penting untuk pantau, karena apa? Karena berkaitan dengan tujuan beli. Jadi kombinasi paham dengan pantau kita menjadi modul utama kita di dalam menginovasi SPN 2022 atau masalah di bulan inklusi keuangan tahun 2022. Siap. Demikianlah bincang-bincang sore kita bersama Om Hari, Kepala Perwakilan Kantor Bank Republik Indonesia Sumatera Selatan. Tunggu nanti bulan Oktober teman-teman akan ada bulan inklusi keuangan di mana paham punya dan pantau saham akan hadir di kota Anda. Oke, sekian, terima kasih Radar Palembang Official. Salam sukses.